Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala amma ba'd. Sahabat Muarik Media yang dirahmati Allah SWT, pada edisi Jimat sebelumnya telah kita bahas bagaimana ketika seseorang mendaki gunung dan pendakian gunungnya agar bernilai ibadah kepada Allah SWT dan bisa menambah keimanan, maka ada adab-adab yang harus kita jalani. Di pertemuan sebelumnya kita bahas adab yang pertama, yaitu bagaimana kita berinteraksi dengan penduduk di tempat sekitar yang tidak terlihat mata, yaitu kaum jin. Dan kesimpulannya adalah bagaimana kita harus menjaga agar tidak melakukan sesuatu yang mengganggu mereka atau yang bisa berpotensi untuk diganggu. Itu adalah kesimpulan dari adab yang pertama, yaitu adab masuk ke daerah yang baru. Bisa dicek di video sebelumnya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan bahas adab yang kedua, yaitu adab istinja. Perlu kita ketahui bahwasanya sebelum kita masuki lebih dalam, istinja adalah membersihkan kotoran atau najis dengan alat. Jadi nanti sahabat sekalian, kita akan menggunakan istilah istinja ini agar mempermudah istilahnya. Teman sekalian, perlu kita kebanggakan bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Pada perkara yang paling tinggi, masalah jihad diatur, dan masalah yang paling remeh yaitu masalah istinja juga diatur. Terlebih ketika seorang di tempat yang tidak kondusif, misalnya di gunung misalnya, maka akan ada tetap adab-adab ketika beristinja. Maka di sana para ikhwah sekalian, Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, salah seorang ulama Suriah, dalam karyanya Fikih Islam Badilatuhu, dia menuliskan beberapa adab yang bisa kita pelajari secara ringkas dan bisa kita amalkan. Beliau mengatakan yang pertama, poin pertama yang harus kita perhatikan adalah media yang digunakan untuk beristinja. Media pertama adalah media air, karena air itu adalah zat yang paling bisa membersihkan kotoran dan bisa membersihkan bekasnya. Namun para ikhwah sekalian, jika kita di gunung, maka air itu akan menjadi komoditas utama untuk minum dan masak makanan. Maka di sana kita bisa menggunakan media lain. Dari sana diberikan solusi, kita bisa menggunakan barang-barang yang keras seperti batu, kayu, daun atau tisu. Batu di sini tidak dispesifikkan, yang penting batunya itu tidak melukai tubuh, atau kayu yang halus, atau tisu ataupun yang lain bisa digunakan. Kemudian poin yang kedua adalah kita beristinja dengan tangan kiri, karena Rasulullah SAW melarang seseorang untuk beristinja dengan tangan kanan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin beristinja, maka kita bersembunyi dari kerumunan. Jadi misalnya kita di gunung, maka kita mencari tempat yang tidak ada orang di situ. Karena apa? Karena seseorang yang menampakkan aurat di muka umum itu akan merendahkan muruahnya, merendahkan kehormatan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat, tidak membawa sesuatu yang ada asma Allahnya. Jadi misalnya kita di gunung, kemudian ternyata di dalam smartphone kita ada Al-Qur'annya misalnya, maka kita tetap boleh membawa smartphone kita asalkan di dalam kantong atau dalam tas, tidak perlu dipergunakan ketika melakukan BAB atau BAK atau beristinja. Kemudian setelahnya yang kelima, yaitu ketika kita masuk ke dalam toilet, biasanya ya kita membaca doa masuk ke dalam WC. Maka bagaimana Mas kalau kita di tempat umum? Kita tetap membaca doa itu, tetapi ketika kita melucuti pakaian kita dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yang artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian pula ketika kita keluar dari toilet, maka ketika kita di alam yang bebas,
kita mengucapkan bacaan doa ghufranaka ketika kita memakai baju kita kembali. Karena apa? Karena kita berlindung pada Allah dari godaan-godaan setan yang mungkin ada di sekitar kita. Kemudian yang ketujuh, disunahkan untuk buang air kecil atau buang air besar dengan duduk. Kalau misalnya memang keadaan tidak memungkinkan, maka tetap kita boleh melakukan dengan berdiri, namun hukumnya makruh. Kemudian yang kedelapan, ketika kita beristinja, ketika kita buang air besar atau buang air kecil, maka tidak diperbolehkan bercakap-cakap atau ngobrol, tidak boleh. Karena sekali lagi, jika seorang melakukan hal itu, maka itu akan merendahkan martabat dirinya dan mengurangi rasa malu. Karena istinja atau BAK atau BAB itu adalah hal yang kotor, seharusnya dilaksanakan secepat mungkin, tidak malah diisinya dengan obrolan. Kemudian yang kesembilan, tidak melakukan BAK atau BAB di lubang-lubang, karena ditakutkan itu adalah rumah dari saudara kita dari kaum jin, atau mungkin itu tempat tinggal binatang. Jika kita nanti nekat seperti itu, maka akan kembali ke jimat yang pertama. Kita melakukan sesuatu yang mengusir mereka, dan mungkin saja kita akan diganggu oleh saudara kita dari kaum jin. Kemudian terakhir, kita tidak buang air kecil atau buang air besar di air-air yang terkenal. Karena di sana ada hadisnya bahwasanya Rasulullah SAW melarang seseorang itu kencing di air yang tergenang. Hadis riwayat Muslim. Ya pada mas kalian yang fillah yang dirahmati Allah SWT, adab yang kedua ini insya Allah bisa kita laksanakan, karena memang ini sesuatu yang sering kita laksanakan di tempat-tempat atau kondisional yang biasanya. Maka ketika kita di tempat seperti gunung, kita tetap bisa melaksanakannya walaupun dengan kondisi yang seperti itu, dan dengan aturan-aturan yang telah kita sebutkan, 10 poin yang telah kita sebutkan di atas. Teman-teman sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di adab yang ketiga, yaitu ketika kita sudah beristinja, membersihkan diri dari kotoran dan najis, maka yang kedua, sebelum kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan wudhu. Kemudian bagaimanakah cara berwudhu di tempat yang kondisi seperti itu? Nantikan di jimat yang ketiga. Akhirul da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا